Shalom para pejabat BPD, GBI, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara melalui kesempatan ini. Saudara-saudara, keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena keluarga itu adalah lembaga ilahi pertama yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya gereja harusnya memberikan perhatian kepada keluarga. Dengan cara apa? Gereja memberikan kelengkapan kepada setiap keluarga, kepada setiap suami, istri, anak-anak, supaya mereka bisa membangun keluarga mereka menjadi kokoh dan kuat. Saya menyambut baik upaya dari bidang pembinaan keluarga BPD, GBI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat video-video yang melengkapi para anggota keluarga supaya mereka bisa punya kelengkapan untuk bisa membangun keluarga mereka. Saya mendorong setiap saudara-saudara para pejabat, ikutilah setiap sesi dengan baik, dan juga bukan hanya saudara diberkati tapi juga ajarkanlah kepada jemaat saudara supaya keluarga jemaat kuat dan juga keluarga pejabat GBI kuat. Sukses selalu membangun keluarga yang kokoh dan kuat. Shalom. Shalom rekan pelayanan BPD Jateng dan DIY Gereja Bethel Indonesia. Melalui kesempatan ini saya menyambut baik pelayanan Pendeta Tony Subiantono dan seluruh tim pembinaan keluarga BPD Jateng dan DIY yang akan merilis video-video yang akan memberkati kita. Video pertama adalah untuk para pejabat BPD Jateng dan DIY yang berisi tentang materi bimbingan pranikah yang pasti akan berguna ketika kita melayani pasangan-pasangan pranikah di gereja kita. Dan materi kedua adalah materi pembinaan untuk keluarga yang pastinya akan memperkuat keluarga dan mengharmoniskan keluarga yang ada di BPD Jateng dan DIY. Saya berdoa supaya Anda semua menikmati berkat Tuhan. Selamat menikmati, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, puji Tuhan.
Hari ini kita akan membahas satu topik keluarga secara khusus, yaitu tentang perselingkuhan. Apa yang Alkitab tuliskan atau ajarkan mengenai perselingkuhan? Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat dikatakan demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu Saudara, perselingkuhan di dalam kamus bahasa Indonesia artinya suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau kita gabungkan, maka perselingkuhan adalah sebuah tindakan yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan keluarga. Alkitab dengan jelas katakan orang yang berselingkuh disamakan dengan pezina, yaitu orang yang mencemarkan tempat tidur, orang yang tidak menaruh hormat terhadap perkawinan. Jadi perselingkuhan adalah dosa. Dan Alkitab katakan Tuhan tidak akan bertoleransi dengan yang namanya dosa. Ayat ini katakan pezina akan dihakimi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa dampak dari perselingkuhan? Dampak yang paling besar adalah kehancuran rumah tangganya. Amsal 11 ayat yang ke-29a, siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, akan kehilangan segala-galanya. Terjemahan yang lain, akan kehilangan sesuatu yang berharga. Satu lagu yang sempat populer di beberapa waktu yang lalu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Perselingkuhan akan menghancurkannya. Siapa yang terdampak? Pasangan dan anak-anak. Kepercayaan ternodai. Kasih terlukai, Bapak Ibu Saudara. Ini dampak yang sangat besar, yang tidak akan mudah untuk dipulihkan. Perselingkuhan akan menghancurkan segala sesuatu yang sudah dirintis, baik itu karir, keuangan, atau apapun yang sudah dicapai oleh keluarga itu. Perselingkuhan menghancurkan segala-galanya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apa tipsnya untuk membangun rumah tangga yang kuat, terhindar dari perselingkuhan? Yang pertama, jaga keterbukaan satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan di luar rumah yang tidak bersama dengan pasangan, kita perlu menjaganya. Dengan terbuka. Lalu yang kedua, ketersediaan untuk berubah. Berubah. Masing-masing kita tidak bisa menuntut pasangan kita berubah. Dimulai dari diri kita sendiri yang harus berubah. Yang terakhir, tipsnya adalah membangun bahasa kasih secara terus-menerus. Bukan hanya pada awal pernikahan, saat honeymoon, bulan madu, tetapi sampai kakek nenek pun harus terus membangun bahasa kasih. Mengasihi adalah dasar yang paling utama di dalam membangun rumah tangga. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua dan kita tetap kuat di dalam komitmen pernikahan untuk saling mengasihi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berbicara mengenai keindahan dalam berkeluarga selalu menggairahkan. Perselingkuhan itu dilarang. Firman Tuhan jelas menyatakan banyak di Perjanjian Lama, perzinahan itu dinyatakan sebagai hal yang dibenci oleh Tuhan. Kitab Yehezkiel banyak menjelaskannya. Juga di Keluaran 20 ayat 14 itu perzinahan dilarang. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 20. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi perselingkuhan itu dilarang. Apakah perselingkuhan? Perselingkuhan adalah hati yang berpaling kepada pihak lain sehingga mengkhianati kesetiaan. Nah, kadar perselingkuhan itu dimulai dari tertarik kepada pihak lain, kemudian mendekat kepada pihak lain, nanti meningkat mencintai pihak lain, dan pada akhirnya berzina
dengan pihak lain. Nah, itu perselingkuhan. Apa dampak perselingkuhan? Dampak perselingkuhan, kalau sepengetahuan saya, nomor satu ya dosa. Karena itu melanggar firman Tuhan. Dan kalau sudah melanggar firman Tuhan, itu dosa itu dampaknya pasti arahnya ke maut. Karena upah dosa adalah maut. Lah, kemudian merusak keluarga. Perselingkuhan itu merusak keluarga. Ada orang mengatakan bahwa dosa apapun antara suami sama istri itu bisa diampuni. Tapi dosa perselingkuhan itu tidak bisa dihilangkan dari ingatan. Sehingga perselingkuhan itu merusak keharmonisan, merusak ketentraman, merusak kesatuan, merusak damai sejahtera keluarga. Pada akhirnya perselingkuhan bisa menimbulkan pertumpahan darah, maut. Nah, lalu bagaimana tips menjaga kesetiaan kepada janji perkawinan? Sepanjang pengalaman saya, janji perkawinan itu bisa terjaga kalau yang pertama ada langkah awal perkawinan yang mantap. Langkah awal perkawinan yang mantap itu sulit digoyahkan. Segala sesuatunya mantap, mulai dari pilihannya mantap, pelaksanaannya mantap, janji pernikahan mantap, segala sesuatunya mantap. Tapi kalau langkah awal itu sudah tidak mantap, itu memang gampang tergoyahkan. Nah, bagaimana dengan perkawinan yang langkah awalnya memang kurang mantap? Itu bisa diperbaiki dengan konseling. Ada kemauan yang tinggi dari yang bersangkutan dan tentu saja bertemu dengan konselor. Saya punya pengalaman oleh anugerah Tuhan karena Tuhan memberikan kepada saya menjadi konselor, mengkonseling orang-orang yang punya masalah dalam perkawinan itu luar biasa. Saya lebih dari sekali, lebih dari sekali mengkonseling pasangan suami istri semalam suntuk. Ya, saya ulangi, semalam suntuk dari sore sampai dini hari, sampai pagi. Tapi akhirnya perkawinan bisa diselamatkan. Nah, jadi kalau sudah muncul kasus, ya harus ke konselor. Cari konselor yang handal untuk menyelesaikan masalah. Saya boleh bersaksi dari perkawinan saya. Kami suami istri menikah sampai hari ini sudah 32 tahun. 32 tahun. Tapi saya punya pengalaman memilih istri dengan mantap, melakukan pernikahan dengan mantap, dan memeliharanya dengan mantap. Dan sampai hari ini, boleh percaya boleh tidak, kami masih menikmati bulan madu. Boleh tanya kepada istri saya. Ya, kalau perkawinan diberkati, mendapat berkat perkawinan, maka oleh anugerah Tuhan saja, 32 tahun pernikahan saya, kami masih menikmati bulan madu. Cukup banyak yang harus dibicarakan, tapi itu dulu. Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Berbicara soal perselingkuhan, apa kata Alkitab? Memang kita tahu bahwa di Alkitab tidak dituliskan kata selingkuh atau perselingkuhan secara letterlek. Tapi dalam Alkitab ada kata zina, percabulan yang memiliki pengertian yang sama dengan perselingkuhan. Hanya berbeda istilah saja dengan zaman yang kita pakai, yaitu perselingkuhan. Tetapi semua ini adalah sebuah dosa pengkhianatan terhadap pasangan sah pernikahan kita, di mana kita mengingkari kesetiaan kita. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 27 dan 28, Yesus sendiri kembali memberikan sebuah penekanan kepada kita mengenai perzinahan itu. Perzinahan bukan hanya sekedar perbuatan, atau perselingkuhan bukan hanya sekedar dosa perbuatan seksual dengan orang lain, tetapi dimulai dari keinginan atau nafsu yang
yang tidak dikendalikan, tidak terkendalikan, bahkan bersifat pasif, belum sampai kepada tindakan atau perbuatan, itu saja merupakan sebuah perzinahan atau perselingkuhan di mata Tuhan. Contohnya seperti pornografi yang kita sering dengar di zaman sekarang ini. Nah, itu pun merupakan dosa di mata Tuhan. Betapa sakralnya dan kudusnya sebuah ikatan perjanjian pernikahan Kristen, karena memang sungguh-sungguh merupakan sebuah covenant, ikatan perjanjian dengan Allah. Apa dampak perselingkuhan buat rumah tangga atau pernikahan kita? Yang pasti dampak langsung adalah sebuah hubungan yang rusak, hubungan yang tidak lagi akan bisa harmonis. Di dalamnya ada pertikaian, ketidakpercayaan, di mana di dalam ada kecurigaan, kekecewaan, bahkan terluka. Dan dampak yang paling tragis hari-hari ini kita juga temukan, kita dapati, yaitu perceraian. Jelas sesuatu yang ditentang dan dibenci oleh Tuhan. Bahkan yang menyedihkan lagi, perselingkuhan ini bisa memberikan sebuah pencobaan kepada keturunan demi keturunan yang ada, di mana mereka melihat sebuah teladan dosa yang ada membawa mereka kepada pencobaan dan keinginan yang sama, sangat menyedihkan, kecuali mereka hidup kuat di dalam Kristus Yesus. Penting sekali untuk kita mempunyai tips atau kiat untuk bisa menjaga kesetiaan kita kepada janji pernikahan kita. Saya pribadi terus berusaha, berjuang untuk membangun dan memelihara cinta dan kasih sayang kepada Tuhan, sebab kekuatan kasih dan cinta kita kepada Tuhan merupakan kemampuan kita untuk hidup dan mempertahankan komitmen pernikahan kita dengan pasangan kita. Dan selanjutnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, yang pasti tidak ada dusta di antara kita sesama pasangan kita. Dan akhirnya juga terus membangun sebuah quality time, di mana saat kita bersama, kita mengisi dengan kegiatan, dengan pembicaraan, dengan pekerjaan yang memang berkualitas. Karena memang quality time bukan berbicara soal sering dan banyaknya waktu, tetapi bagaimana kita mengisi waktu itu, bahkan mungkin dengan doa kita melakukannya, dan mengisi kebersamaan kita dengan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang kekal. Itu saja, dan jangan lupa berbagilah, murah hatilah untuk terus mengucapkan kata-kata cinta. I love you buat pasanganmu. Demikian apa yang bisa saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dampak perselingkuhan oleh suami ataupun istri. Masing-masing pihak akan merasa tersakiti, menjadi sulit percaya, baik kepada pasangan, bisa juga berimbas kepada orang lain, kepada anak-anak misalnya, kepada orang tua, kepada teman, dan akhirnya bisa saling mencurigai, mudah cemas, emosional, cepat marah, sakit hati, malu, ragu-ragu, takut dan bingung, merasa tidak berharga, kepercayaan dirinya mulai melemah, kepercayaan dirinya mulai luntur, akhirnya bisa menyebabkan depresi. Belum lagi imbasnya kepada anak-anak. Anak bisa menjadi malu, dibully oleh teman-temannya ketika teman-temannya mengetahui bahwa orang tuanya berselingkuh. Akhirnya hal itu bisa memicu ke arah tindakan-tindakan yang menyimpang, kelainan, bisa menjadikan anak-anak itu semakin nakal yang tidak terkendali. Pada kenyataannya tidak ada satupun dampak positif yang didapati karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun istri. Oleh sebab itu, marilah kita saling menjaga kesetiaan janji pernikahan, yaitu dengan cara saling percaya dan menjaga kepercayaan itu bagi masing-masing pasangan. Dengan kita saling menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita akan bisa membina kesetiaan janji pernikahan itu sampai kekal, yaitu dengan melakukan 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Niscaya bahtera rumah tangga kita akan langgeng dan semakin hari semakin bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
atas kebaikan-Mu padaku, sungguh ku kagum padamu. Kau berikan hidup-Mu untuk selamatkanku. Kini hidupku jadi baru untuk kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan. Sumber kekuatan, karena Ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Kau berikan hidup-Mu untuk selamatkanku. Kini hidupku jadi baru untuk kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan. Sumber kekuatan, karena Ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Kau telah mati bagiku untuk tebus dosaku. Kini semuanya untuk-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan. Sumber kekuatan, karena Ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan. Sumber kekuatan, karena Ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Bagi Yesus Tuhan selamanya. Bagi Yesus Tuhan selamanya. Shalom keluarga Gereja Betel Indonesia yang diberkati Tuhan. Dari bidang pembinaan keluarga, hari ini kami menyapa saudara semua dimanapun berada. Kiranya hari ini kita diberkati Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan keluarga. Bagaimana kami menjaga keluarga kami tetap dalam berkat Allah, sukacita, kesetiaan, dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat
dan memberikan kepada kami pengertian dimanapun kami berada. Kiranya kami mendapatkan pengertian untuk menjaga keluarga kami dalam kasih berkat-Mu, sehingga keharmonisan, sukacita, kebahagiaan senantiasa melingkupi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara, ada sebuah ungkapan yang saya sangat senang, bunyinya demikian. Keluarga bahagia bukanlah anugerah, tetapi usaha dari masing-masing pasangan untuk mewujudkannya. Saya suka dengan kalimat itu karena menjadi atau memiliki keluarga bahagia bukanlah sebuah anugerah. Karena konsep anugerah adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa dan kita menerima begitu saja. Seperti keselamatan, kita tidak melakukan apa-apa dan Yesus yang berdarah-darah, Yesus yang harus disalibkan, Yesus yang harus dicambuk, itu semua dan kita yang menerima keselamatan. Artinya kita tidak melakukan apapun, Yesus yang berjuang, Yesus yang susah payah, Yesus yang mati-matian untuk menyelamatkan kita. Saudara, demikian pula keluarga bahagia. Saudara, ketika seseorang atau ketika saudara melihat sebuah keluarga yang di mata kita itu adalah keluarga yang bahagia, saudara dengar baik-baik, itu bukan anugerah bagi pasangan itu. Kenapa? Karena pastikan bahwa keluarga bahagia itu adalah dibentuk dari usaha masing-masing pasangan untuk bisa mengerti pasangannya, untuk bisa saling memahami, untuk menyayangi, untuk bisa mengampuni di dalam keluarga sehingga yang terjadi keluarga mengalami kebahagiaan. Karena menjadi keluarga bahagia adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Saudara, hari ini dalam bidang pembinaan keluarga kita akan membahas tentang keluarga dan perselingkuhan. Saudara, memiliki keluarga bahagia juga menjadi banyak hal yang harus kita tahu dan ada hal yang harus kita hindari. Banyak ancaman yang membuat sebuah keluarga tidak lagi bahagia, tetapi hidup mereka justru seperti ada di dalam neraka. Nah, salah satu yang membuat keluarga tidak bahagia atau hancurnya rumah tangga adalah karena perselingkuhan. Saudara, ini yang kita akan pelajari sungguh-sungguh. Saudara, menurut norma masyarakat, perselingkuhan adalah sesuatu yang dibenci. Kita tadi sudah melihat cuplikan tentang sebuah sinetron Korea yang sangat terkenal, The World of Merit. Saudara, kita tahu bahwa ini menjadi sesuatu yang ketika orang melakukannya, perhatikan, norma masyarakat membenci perselingkuhan, saudara. Di mana kalau kita tahu tokoh yang menjadi pelakor adalah Han So-hee. Ini adalah seorang yang hanya sebenarnya memerankan peran dengan baik, tetapi ternyata bagi orang-orang Indonesia pun itu menjadi sesuatu yang sangat menjengkelkan. Sehingga di Instagramnya dibanjiri hujatan-hujatan, kata-kata kasar, kata-kata kotor untuk menghujat artis ini. Padahal itu hanya sebuah peran. Saudara, kenapa? Itu membuktikan bahwa di masyarakat perselingkuhan pun dibenci. Saudara, bagaimana dengan norma Alkitab? Allah sangat membenci perselingkuhan karena perselingkuhan berakhir dengan perzinahan. Saudara, ini yang kita akan pelajari bagaimana apa kata firman Tuhan tentang sebuah perselingkuhan atau perzinahan. Tuhan menghendaki kita hidup dalam keluarga yang utuh, keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mengasihi. Di dalam Alkitab, pernah orang Israel melakukan hal yang membuat Tuhan marah, yaitu mereka kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dalam kitab Maleaki, pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia.
padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki menjadi kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam ayat-ayat ini, Alkitab dengan jelas mengatakan Allah membenci perceraian, dan perceraian itu biasanya diakibatkan oleh ketidaksetiaan kita kepada istri pada masa muda. Artinya apa, saudara? Ini sebuah keluarga yang tidak bisa menjaga kasih, menjaga sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga, menjaga kesatuan di dalam rumah tangga. Pada masa muda ketika mereka berpacaran, ketika mereka menikah, pada awal-awal pernikahan mereka bisa menerimanya, mereka bisa mengalami sukacita dalam pernikahan. Tetapi perjalannya waktu membuat orang tidak setia dengan istri pada masa mudanya. Ini adalah perselingkuhan. Saudara, ini yang membuat kita hari ini harus memperhatikan. Tuhan membenci perselingkuhan. Tuhan membenci sebuah perceraian. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kiranya hari ini Tuhan membukakan hati kita, Tuhan membuka pikiran kita untuk menaruh roh yang takut akan Allah bagi setiap keluarga Gereja Betel Indonesia dimanapun saudara berada untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menerima atau menjaga pernikahan kita dari bahaya perselingkuhan? Hal yang pertama yang kita akan terima, yaitu Allah menghendaki kesetiaan dalam hubungan suami istri. Saudara, kesetiaan adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Kesetiaan butuh waktu untuk membuktikannya. Kesetiaan dibuktikan dengan perjalanan melewati banyak hal, suka maupun duka, sehat maupun sakit, senang maupun susah, kaya atau miskin, saat dalam kelimpahan maupun saat dalam kekurangan. Kesetiaan teruji di sana. Saudara, Tuhan menghendaki kesetiaan. Suami istri ketika menikah, maka mereka mengikat janji setia. Dan di sanalah mereka akan hidup sesuai dengan janji kesetiaan itu. Ada sebuah quotes yang sangat terkenal berkata demikian, menikahi orang yang Anda cintai adalah hal yang mudah. Tetapi tetap mencintai orang yang Anda nikahi membutuhkan kesetiaan. Saudara, ketika engkau mencintai seseorang dan menikahinya, mudah, relatif, semua orang bisa melakukannya. Tetapi mencintai orang yang Anda nikahi sepanjang hidupnya, itu adalah butuh namanya kesetiaan. Hari ini dengar baik-baik, jaga kesetiaan karena Allah menghendaki kesetiaan ada dalam kehidupan keluarga. Mungkin hari ini kau berkata, aku harus menghadapi suami yang tidak setia, Pak. Aku harus menghadapi istri yang cerewet. Aku harus menghadapi suami yang kasarnya minta ampun. Saya rasanya mau berontak. Saudara ingat, dengar firman Tuhan hari ini. Bahwa saudara diminta untuk tetap setia dengan janji pernikahan. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bagaimana saudara melakukan kesetiaan ini seperti engkau setia kepada Tuhan. Saudara, ini yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesetiaan adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan pasangan suami dan istri. Yang kedua, apa yang kita dapatkan atau apa rahasia kita menjaga pernikahan kita supaya tidak hancur melalui perselingkuhan. Yang kedua, perselingkuhan ingatlah membawa dosa dan konsekuensi dosa. Saudara, perselingkuhan ketidaksetiaan melanggar hukum Allah. Itu adalah dosa. Terima, itu menjadi sesuatu kebenaran. Jadi ketika saudara mulai hidup dalam perselingkuhan, maka itu adalah dosa. Pak Pendeta Supangat menyampaikan juga pada video sebelum ini
berkata bahwa perselingkuhan ada tingkat-tingkatnya, mulai dari pikiran, mulai dari berkata-kata biasa, sampai pada puncaknya adalah perzinahan. Saudara, apapun tingkatan itu, tetap itu adalah perselingkuhan. Suatu kali ada penyanyi duo Maya yang menyanyikan lagu Teman Tapi Mesra. Judulnya menggelitik dan ketika dinyanyikan, waduh, itu booming pada zamannya. Langsung melambungkan duo Maya ini menjadi artis yang luar biasa ngetop. Perhatikan, di sana kalimat-kalimatnya mengatakan bahwa mungkin kita tidak berzina, mungkin kita belum melakukan perzinahan dengan tidur bersama. Cukuplah berteman denganku, jangan meminta lebih, ku tak ingin mencintaimu, kita berteman, teman tapi mesra. Saudara, ini pun sebuah perselingkuhan. Ini adalah perzinahan di dalam batin kita. Sebuah perselingkuhan di dalam pikiran kita. Saudara, ini yang harus kita miliki. Perhatikan, ada banyak bahaya mengintai keluarga kita. Menurut data statistik, media sosial menyumbang cukup banyak persentase untuk orang jatuh dalam perselingkuhan. Mulai dari ketemu di media sosial, ketemu teman lama, ketemu teman yang dulu mungkin ditaksir, akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Saudara, dosa adalah menjadi akibat ketika orang berselingkuh. Nah, tetapi bukan hanya dosa, saudara, tetapi juga namanya konsekuensi dosa. Saudara, ketika orang melakukan perselingkuhan, orang itu bertobat, Tuhan mengampuni, Tuhan menerima kehidupannya, Tuhan memulihkan dosanya, ya. Tetapi konsekuensi dosa harus terus ditanggung. Amsal 6 ayat 32 sampai 33 berkata demikian. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Perhatikan, pertama merusak dirinya. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Anda bayangkan ketika orang melakukan sebuah perselingkuhan yang berakhir dengan perzinahan. Anda perhatikan satu hal ini. Dosa mengintipnya dan dosa dialaminya. Tapi ketika orang bertobat, Tuhan mengampuni karena Tuhan kita Maha Kasih. Tetapi konsekuensi dosa belum tentu. Konsekuensi dosa harus dialami. Cemooh kata Alkitab, siksa, malu yang tak terhapuskan. Terus, dan menurut beberapa orang yang memberikan opini kita, Ibu Siani berkata bahwa ini akan menjadi sebuah dampak buat keluarga, anak-anak, pasangan, bahkan diri kita sendiri akan mengalami sebuah hal yang membuat kita malu. Cemooh kita akan terima, bahkan malunya tak terhapuskan. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Raja Daud. Raja yang terkenal itu dia pernah melakukan perzinahan atau perselingkuhan dengan Batsyeba, seorang wanita istri dari panglima perangnya, Uria. Saudara, ini ketika Daud bertobat, Allah mengampuni. Yes, Daud merendahkan diri. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saya percaya Allah mengampuni dosa Daud. Tetapi tidak berhenti sampai di situ karena dosa membawa konsekuensi. Nah, Daud harus mengalami konsekuensi dosa. Saya akan bacakan dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Perhatikan, perselingkuhan ternyata membuat Tuhan terhina, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan berkata, engkau telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Engkau telah menghina aku, kata Tuhan. Sehingga pedang tidak akan berlalu dari hidupmu. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Ini adalah konsekuensi dosa. Di ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan.
bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dipermalukan, cemooh, malu tak terlupakan harus dialami oleh Daud. Bahkan pedang terus tidak akan menyingkir dari kehidupan Daud dan keluarganya. Anak-anaknya saling perkosa, Amnon dan Tamar, dan kemudian mereka saling bunuh. Pedang tidak berlalu dari kehidupan Daud. Ini adalah konsekuensi dosa. Saudara, perhatikan hal ini. Bagaimana kita mesti waspada ketika kita melakukan dosa perselingkuhan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh diri kita, oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Semua harus mengalami hal-hal yang membuat mereka harus menanggung akibat dari dosa dan kesalahan kita. Saudara, yang ketiga, apa yang kita dapatkan? Bagaimana kita mempelajari atau menerima, menjaga keluarga ini dari bahaya perselingkuhan. Yang ketiga, jadilah seorang penjaga perjanjian atau promise keeper, saudara. Pada ayat yang ke-14 di Maleakhi pasal yang kedua tadi, saya akan baca kembali untuk kita. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara, hari ini ada banyak orang hidup dalam ketidaksetiaan. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Bahkan tidak sedikit keluarga hamba-hamba Tuhan harus jatuh di dalam hal ini. Itu sebabnya hari ini perhatikan. Hal yang ketiga, jadilah seorang yang menjaga perjanjian pernikahanmu dengan baik. Jadilah promise keeper, penjaga perjanjian. Engkau sudah pernah berjanji di hadapan orang, mungkin kedua belah pihak keluarga. Engkau berjanji di hadapan pasangan hidupmu untuk senantiasa setia. Engkau berjanji di hadapan hamba Tuhan. Dan ketika engkau berjanji, mengucapkan janji pernikahan, ketahuilah engkau sedang mengucapkan janji itu di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi saksi atas janji pernikahanmu. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang saya sebut hari ini adalah the promise keeper, penjaga perjanjian. Jaga perjanjian setia kita. Jaga perjanjian kasih kita di altar Tuhan. Ada Tuhan di sana. Saudara, apapun yang terjadi, mungkin kita harus mengalami keluarga yang berat. Mungkin kau berkata, Pak, hidup kami, keluarga kami berantakan. Keluarga kami hidup dalam hal yang tidak mengenakkan. Kami harus menghadapi pasangan hidup yang menyakitkan. Bahkan bukan hanya menyakitkan hati, bahkan fisik, KDRT kami harus terima. Tetapi dengar baik-baik, jadilah orang yang menjaga perjanjian. Mungkin hari ini engkau memandang pasanganmu sudah mulai banyak berubah. Dan kau mungkin tertarik dengan orang yang kau pandang, orang yang kau kenal. Hari ini engkau mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu adalah salah. Tetapi kita tetap melakukannya. Engkau melakukan chatting diam-diam. Engkau melakukan hubungan diam-diam. Engkau menyembunyikan semua dosa. Dengar baik-baik. Jadilah orang-orang yang bertobat hari ini. Jaga perjanjian setia kita di altar Tuhan. Jadilah promise keeper, penjaga perjanjian. Kiranya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa datang dari Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan menghendaki suami istri itu setia. Tuhan menghendaki hidup kita setia satu dengan yang lain. Karena itu adalah bentuk dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ingat yang kedua, perselingkuhan mendatangkan dosa. Dan bukan hanya dosa, tetapi konsekuensi dosa. Pertimbangkan baik-baik. Saudara, ini akan kita alami ketika kita jatuh dalam dosa perselingkuhan. Konsekuensi dosa. Ingat, Raja Daud pun harus mengalami hal yang sama. Dan yang ketiga, jadilah orang yang hari ini menjaga janji setia pernikahan kita. Promise keeper. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami serahkan untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini. Biarlah kami berkomitmen untuk mengusahakan, menjaga pernikahan kami tetap menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan yang bahagia, yang jauh dari kejatuhan, perselingkuhan. Berikan kepada kami hati untuk kasih kami kepada pasangan kami menyala-nyala kembali. Mungkin ada banyak kepahitan yang harus kami alami melewati tahun demi tahun pernikahan dengan pasangan kami. Tapi hari ini kami mintakan, Tuhan, belas kasihan-Mu, hati yang mengampuni pasangan kami, supaya hati kami bebas dan kami mengalami kuasa berkat Allah. Tuhan, mampukan kami pulih. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak-anak mereka, anak-anak mengampuni orang tua mereka. Akan ada kebahagiaan. Dan jagai kami Tuhan dengan kesetiaan seperti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di Gereja Betel Indonesia, khususnya BPD, GBI, Jateng dan DIY. Kiranya kami mengalami kuasa sukacita keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.